Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman narasumber ketika mereka melakukan perjalanan saat maghrib. Namun siapa sangka selang waktu yang sebentar itu membuat mereka harus mengalami sesuatu hal yang benar-benar menakutkan dan tidak bisa mereka lupakan sepanjang hidupnya. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Waktu itu pada tahun 2015, aku dan beberapa teman-teman ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Seperti yang sudah-sudah, acara itu menjadi magnet yang membuat aku untuk tertarik datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, kemeriahan, serta lampion yang terbang di malam hari, membuatku ingin sekali datang berkunjung. Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan momen tersebut di dalam kameraku. Jadi, aku itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan, dosenku juga memberikan tugas untuk datang ke acara tersebut. Tugas ini tidak wajib. Bagi yang tidak datang juga tidak apa-apa, tapi nilai tambahan yang lumayan diberikan kepada yang datang dan berhasil mengabadikan momen perayaan itu. Mendengar hal itu, aku pun menjadi semangat. Secara cepat, aku mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara tersebut. Singkat cerita, aku berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju acara yang jarak tempuhnya kurang dari 2 sampai 3 jam dari kota yang aku tempati. Berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor kami bersiapkan. Saat itu kita berangkat dari kosanku. Aku 1 motor dengan Aji. Lalu teman-temanku, sebut saja namanya Edi, Wisnu, Arman, Ririn, Repara, dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba, sekitar pukul 3, di saat matahari tidak terlalu panas menyengat. Waktu tempuh 2 sampai 3 jam perjalanan, diperkirakan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya mulai perjalanan. Motor kami siapkan. Saat itu, kami mulai melajukan motor. Kami melajukan motor berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak ngebut, lebih santai untuk menikmati perjalanan. Aku yang dibonceng Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat pertama kali melakukan perjalanan, aku sudah menjepret sana-sini. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu padaku dan teman-teman. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pohon-pohon yang berjejer di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan, terpisah oleh area kebun yang dipenuhi oleh pepohonan tinggi menjulang. Beberapa kali kami harus berhenti untuk menunggu teman yang tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berada di posisi paling belakang, menjaga rombongan agar tidak terpisah. Sore itu ternyata jalan yang kami lalui ini banyak dilalui oleh truk-truk besar. Truk-truk itu berjalan menuju area pabrik. Keadaan jalanan juga sedikit naik karena berbukit. Ditambah lagi di sekitar terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan area kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan kami tempuh, semakin sulit juga bagi kami untuk menjaga jarak. Sampai akhirnya aku terpisah dengan teman-teman yang berada di depan. Ternyata keputusan untuk berada di paling belakang rombongan yang saya ambil ini membuat aku dan Aji mengalami hal yang tak pernah kami lupakan. Saat itu, hujan gerimis turun, membuat aku dan Aji berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang aku bawa di dalam tas. Aku coba mengamankan kamera tersebut dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak.
Aji yang sudah tidak tenang, merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan, memaksa aku untuk lebih cepat, memakai jas hujan dan segera berjalan menyusul yang lainnya. Belum lama kami melajukan sepeda motor kami, terdengar suara ajan mulai berkumandang, tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam. Membuatku teringat tentang sandikala, mitos yang sering dibicarakan oleh orang-orang bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lain dimulai. Ci, kita berhenti dulu, masuk maghrib nih, ucapku mengingatkan Aji. Alah udah, kebut aja dulu biar ketemu teman-teman yang lain dulu baru beristirahat. Gak apa-apa, kata orang kan maghrib itu, alah jangan percayaan dongeng kayak gitu, biarin gas aja, pokoknya aman, percaya aja sama aku. Potong Aji yang membuatku sedikit kesal. Belum juga selesai berbicara, dia sudah asal motong aja. Aku waktu itu dan Aji mulai melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Aji memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yang membuatku sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras, membuat jarak pandang semakin tipis. Kondisi jalan juga licin. Tak berapa lama, aku dan Aji melihat ada kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan mulai menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas, membuat Aji mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh mulai aku rasakan saat itu. Aji tetap membawa sepeda motornya melewati kabut putih pekat yang kini sepenuhnya menutupi jalan. Membuat aku membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melewat ke arah kami. Dan saat kami keluar dari area kabut, aku bersyukur tak ada hal buruk yang terjadi. Namun, ada hal yang membuatku gusar. Aku sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti apa itu. Tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalanan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja aku mulai merasa curiga saat melihat di depan terdapat pohon bambu yang sangat lebat di kanan dan kirinya. Masing-masing pohon bambu itu seperti penuh dan berjejer rapat, seakan membentuk sebuah lorong. Ci, ini bener jalannya. Kok aku kayaknya ngerasa ada yang aneh ya? Iya tenang, ini bener jalannya, santai aja, aku hafal kok jalannya, ucap Aji penuh keyakinan saat itu. Tapi kok mereka kayaknya udah jauh banget ya Ji. Jangan-jangan mereka berhenti pas kita lagi lewat ya. Apa kita gak ngeliat ya? Gak mungkin banget. Kalau misalnya mereka berhenti, aku pasti lihat. Aku tadi gak lihat teman-teman kita, cuma lalu lalang mobil aja kok, jawab Aji. Ia terus memacu sepeda motornya. Melihat keadaan jalanan yang mulai kering, Aji mulai menambah kecepatannya. Hingga akhirnya kita berdua tiba di sebuah pasar yang ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu nampak penuh sesak dengan banyaknya orang hingga hampir memenuhi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun hiruk-pikuknya layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang seperti diam. Tak ada yang berbicara. Seperti saling tatap satu sama lain yang membuat saya merinding berada di pasar itu. Semua yang saya lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju tradisional orang Jawa, terlalu tenang dan sepi untuk disebut sebuah pasar dengan banyaknya orang yang berada di sana. Ci, ini kok ada pasar di sini? Perasaan kemarin aku lihat jalanan di map gak ada pasar yang deket hutan gini deh. Lagian ini pasar udah mau maghrib kok masih ramai ya? Ucapku penasaran saat itu. Mungkin baru mau tutup kali Yud, udah. Atau pasar malam kali, ucap Aji yang sedikit ngawur saat itu. Lah ngawur aja kok, masa pasar malam di pinggir jalan hutan kayak gini, malah serem kelihatannya loh, ucapku yang sedikit panik. Udah kamu jangan mikir macam-macam, sekarang mendingan kita berhenti dulu aja. Saat itu, Aji langsung menepikan motornya, kami berhenti tak jauh dari pasar. Kami mulai melepaskan jas hujan yang kami kenakan karena merasa aneh juga hujan sudah reda jas masih kita kenakan. Setelah merapikan jas hujan, aku coba mengeluarkan ponsel. Bermaksud saat itu aku ingin mengecek lokasi saat ini melalui aplikasi map. Namun saat aku membuka aplikasi itu,
aplikasi itu selalu keluar kembali ke tampilan awal. Jadi tidak bisa dibuka. Padahal kondisi sinyal HP ku saat itu penuh. Jadi saat itu aku coba hubungi teman-teman yang lain untuk menanyakan posisinya di mana. Saat itu aku berhasil menghubungi salah satu temanku yang bernama Ica. Namun saat aku telepon, tiba-tiba suaranya mendadak hilang. Beberapa kali aku memastikan, hanya suara memanggil pelan dan akhirnya terputus. Saat aku kembali melihat ponselku, ternyata sinyalnya mendadak hilang semua. Padahal saat itu sinyal sudah penuh. Aneh, kok mendadak hilang gini? Gimana? Gimana kabar yang lain? Gak tahu, hilang sinyal. Coba HP kamu gimana? Aji mulai mengeluarkan ponselnya. Saat dia mengeluarkan ponselnya, ternyata sinyal di HP-nya pun tidak ada. Gak ada sinyal juga. Ya udah, sekarang jam berapa? Jam 18 lebih 18, Ji. Jawabku sambil melihat jam yang ada di layar ponselku. Ya udah, kita makan dulu aja. Aku lapar, Yud. Ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya ke arah warung kecil tersebut. Dari luar, harum bau masakannya tercium, membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan lapar. Warung kecil itu bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun di dalam warung itu tidak ada yang menyambut, hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. Belum matang sepertinya, Ji. Masa mau menunggu? Kasihan yang lain loh. Ucapku merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan. Mau makan sama apa, Mas? Tapi maaf, lauknya belum semuanya matang. Ucap seorang perempuan yang tiba-tiba muncul membuatku kaget karena itu. Selain kaget dengan kedatangan yang kami tidak sadari, aku juga kaget dengan paras perempuan itu. Dia sangat cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dengan jari kurik batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang dan lurus. Perempuan itu tersenyum ramah pada kami berdua dengan bibir tipisnya. Enggak apa-apa, Mbak, belum matang juga, saya tungguin kok, ucap Aji sambil duduk dengan wajah terus menatap perempuan itu. Membuatku ikutan duduk sambil menggelengkan kepala. Mbak, saya pesan kopi aja, ada. Kopi hitam mau, Mas? Mau, saya mau, Mbak. Sama habis hujan gini enaknya mie rebus campur telur, Mbak, timpal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Saya sikut perutnya, karena tampak pandangan Aji ini seperti tidak sopan. Ada semua itu, Mas. Bentar tunggu ya. Saya mah kopi aja, Mbak. Jangan makan, ucapku kepada perempuan itu. Iya, ditunggu sebentar. Perempuan itu lalu kembali ke dalam sepertinya untuk menyiapkan pesanan kami. Bau masakannya benar-benar masih tercium. Bagi yang lewat pasti akan tertarik dan pasti akan masuk ke warung tersebut. Tapi anehnya, di warung ini tak ada orang lain yang datang, hanya ada kami berdua. Tak ingin berpikir macam-macam, aku coba mencari cara agar aku bisa menghubungi teman-teman yang lain. Tapi berkali-kali dicoba pun, sinyal ponsel tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitar tempat kami. Ci, jangan lama-lama ya. Habis makan, kita langsung gas lanjut perjalanan. Iya, tenang aja, paling juga mereka sekarang lagi makan. Katamu kan suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah kita santai dulu aja beberapa menit. Lagian yang punya warung orangnya cantik. Alah, jangan kayak gitulah. Gak sopan. Lagian kita juga gak tahu ini tempat di mana, Ci. Jangan kayak gitu ah. Naluri bro, naluri. Namanya juga laki-laki lihat cewek. Astagfirullah kamu. Jangan kayak gitu ah. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, makanan dan minuman yang kami pesan pun datang. Dengan sigap, Aji segera menyantap mie rebus yang sudah dihidangkan di depannya. Aku pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya, mie yang dimakan Aji ini terlihat cukup enak. Tapi aku tidak ingin makan karena akan membuat perut tidak nyaman saat dalam perjalanan. Jadi aku cukup dengan kopi saja. Rasanya juga enak, tidak terlalu pahit, manisnya benar-benar pas. Waktu terus berjalan, setidaknya itulah yang aku rasakan. Makanan sudah habis dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan.
Satu hal yang terlambat kami sadari saat itu. Setelah menyajikan makanan pada kami, aku tidak melihat lagi perempuan tersebut. Suara berisik di dapur, tanda orang sedang memasak juga tidak kami dengar. Ci, ini orangnya kemana ya? Terus kita mau bayarnya gimana? Ucapku saat itu. Ya, masa kita pergi ya bayarlah, ngawur aja kamu Yud. Mbak, ini saya mbak, sudah mbak, mau bayar. Ucap Aji setengah teriak kepada penjual itu. Tapi si penjual itu tidak merespon apa-apa. Berkali-kali dipanggil pun tak ada datang. Karena kesal sudah menunggu cukup lama, akhirnya si Aji ini bangun dari tempat duduknya. Dia bermaksud masuk ke dalam dapur dan memanggil perempuan penjaga warung. Aku masih duduk, sembari terus mengamati sinyal ponsel yang saya letakkan di meja. Sampai akhirnya, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Jam yang ada di layar ponselku itu tidak berubah sama sekali. Dan seketika itu, aku langsung kaku, terdiam dan tak bisa berucap apa-apa. Kulihat jam yang ada di tanganku juga menunjukkan jam yang sama. Pukul 18 lebih 18 menit. Sedangkan waktu itu kutunjukkan ketika kami berhenti. Masa jam tidak berubah sama sekali? Sedangkan kulihat baterai ponselku juga baik-baik saja. Ditambah lagi, jam di tanganku juga kondisinya menyala, tidak mati. Baterainya masih menyala. Hal itu membuatku semakin takut. Jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai yang habis. Tapi jam itu masih menyala, karena lampu jam di tanganku ini kondisinya menyala. Menyadari hal yang aneh, aku langsung berniat memanggil Aji. Namun belum sempat aku memanggilnya, tiba-tiba terdengar teriakan dari Aji. Yud, Yud, astagfirullah Yud, Yud. Teriakan Aji membuatku langsung berlari ke arahnya. Kenapa Ji? Kenapa? Ada apa? Aku masuk melalui pintu dengan tirai yang sangat terbuka. Di situ aku melihat Aji terduduk lesu di pojokan. Wajahnya menatap ke arah langit-langit warung. Matanya terbelalak, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat aku mengarahkan pandangan melihat ke arah yang dilihat oleh Aji. Seketika itu juga, napas yang aku rasakan langsung sesak, membuatku sulit untuk mengaturnya. Kini aku dan Aji melihat dengan jelas tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Lehernya terikat oleh tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam, begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua, membuat napas semakin sesak. Tak ingin lama-lama, aku langsung menarik tangan Aji, membuatnya terbangun dan bergerak lari langsung keluar. Tak lupa, kami juga mengambil barang-barang yang memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuatku yakin kalau kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya berada beberapa meter dari warung nampak sepi. Tak ada tanda kehidupan di dalamnya. Yud, buruan ayo naik, teriak Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan kondisi mesin yang sudah menyala. Aku pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu tanpa aku bisa ceritakan kepada Aji. Motor pun segera melaju dari tempat tersebut. Rasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Namun saat aku melihat ke belakang, nampak perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi. Menatap ke arah kami dengan senyuman kecil di wajahnya yang setengah hancur. Tak lama, dia membungkukkan badannya seperti memberi hormat kepada kepergian kami. Entah apa maksudnya. Yang jelas, melihat hal itu, napasku langsung terengah-engah. Yud, tenang Yud. Pokoknya kita fokus lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Udah gak beres ini, ucap Aji yang telat memberikan perintah padaku yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. Atur napas Yud, atur napas. Kita bisa keluar dari sini, ucap Aji kembali coba menenangkanku. Namun semakin aku coba, hasilnya tetap sama. Napasku masih terengah-engah. Belum bisa menenangkan diri, masih terus terbayang dengan apa yang kulihat. Aku coba memejamkan mata, mencoba untuk lebih tenang. Sesaat aku bisa merasakan aliran napas sedikit bisa aku atur. Perlahan, aku mulai membuka mata.
Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Sosok orang tua tiba-tiba berdiri di hadapan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang melajukan sepeda motornya seperti kesetanan tak bisa mengendalikan motornya. Motor yang kami kendarai akhirnya tergelincir karena Aji telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana bisa berada di depan jalur kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar. Hingga akhirnya aku terpental entah sampai mana. Yang bisa aku rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuhku tergeletak di pinggir jalan. Pandanganku mengarah ke langit yang saat itu masih sama seperti suasana langit maghrib. Yud, Yud sadar woi, Yuda. Teriak Aji sayup-sayup mulai mengarah ke arah tempatku tergeletak. Cepat-cepat dia membangunkan tubuhku. Hati-hati Yud, hati-hati, ucap Aji mulai panik. Kemudian Aji membantuku untuk bangun. Aku coba duduk. Dia mengamati sekitar. Tak ada apapun yang saya temui selain Aji dan tepian jurang yang berada persis di depanku. Kaki kananku masih menggantung di bibir jurang saat itu. Sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi terpental, mungkin aku bisa jatuh ke jurang. Entah apa yang terjadi nantinya. Aku tidak bisa memikirkan hal itu. Aji lalu menarik kembali tubuhku, lalu menjauh dari tepian jurang itu. Setelah cukup aman, Aji lalu meninggalkanku. Dia mengambil motor yang tergeletak tak jauh dari tempatku. Yud, kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka? Maaf, tadi ada kakek-kakek di depan. Mau aku tabrak Yud, aku yakin itu hantu Yud. Sambil terus dia memeriksa motornya. Aman Ji, aman, gak apa-apa. Kamu bagaimana? Motor bagaimana, bisa jalan gak? Starternya mati, tapi aku coba engkol manual aja. Aku masih duduk dan terus memeriksa kondisi badan, kondisi barang yang aku bawa. Satu yang aku tahu saat itu, jam yang aku pakai, kacanya pecah, mengalami retak. Namun aku masih bisa melihat jelas, jarum jam masih menunjukkan angka yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Ya Allah, berikan keselamatan padaku dan teman-temanku ini ya Allah, ucapku saat itu di dalam batin. Tiba-tiba terdengar suara deru motor, tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Aji. Ia langsung kembali ke arahku dan menuntunku untuk menaiki motor untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat itu tiba-tiba kami langsung kaget. Karena kami melihat ada seorang kakek-kakek menggunakan baju sebara hitam dengan rambut putih dan dibiarkan tergurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Dia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. Bah, ampun bah, cucu mau lewat bah, jangan diganggu bah, ucap Aji memohon sambil menundukkan wajahnya. Yang pelan Le, jangan buru-buru, nanti malah lewat jalan yang salah. Di persimpangan, jangan belok kiri, kamu harus belok kanan sampai 4 kali, ucap kakek tersebut pada kami berdua. Kemudian beliau berjalan mengarah ke tempat sebelum kami lalui. Tubuhnya perlahan hilang tertutup oleh kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, aku dan Aji segera melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik, hanya meninggalkan baret di sana dan sini dengan kaca spion sedikit retak saat itu. Aku juga merasakan kaki kiriku sedikit sakit, mungkin karena terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini, Aji mengendarai motornya dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa. Meskipun aku tahu, ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belok kanan, akhirnya kami menemui persimpangan terakhir. Jalannya bercabang 2. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan oleh kakek tadi. Percaya dan menerima, entah apa nantinya yang terjadi, kami tidak tahu. Tikungan terakhir kami lewati. Di jalan ini hanya kami berdua. Tak ada kendaraan lain yang berlalu lalang, benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami melihat sebuah kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutupi jalan yang kami lewati. Kami saat itu berdoa, coba menembus kabut tersebut. Dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sempat jarak pandang benar-benar tidak terlihat, hanya berwarna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat itu.
Tak lama setelah kami keluar dari kabut, kami akhirnya menemukan mobil bis dan truk yang posisinya berada di depan kami. Jalanan mendadak ramai dengan lalu lalang kendaraan lain. Aku segera menatap langit yang warnanya masih sama, namun kini sedikit gelap. Lalu aku melihat jam yang berada di tangan kiriku. Jam menunjukkan pukul 18 lebih 30 menit. Jarum jam kembali bergerak. Waktu yang tidak masuk akal. Aku dan Aji merasakan waktu sudah terlalu lama di warung tadi. Namun jika melihat jarak waktunya, seperti benar-benar sebentar. Rasanya waktu seperti berhenti. Kemudian selang beberapa lama ponselku berdering. Setelah aku angkat, Ica mengabari kalau mereka berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Kami berdua pun segera menyusul ke tempat yang lainnya. Singkat cerita, sesampainya di sana, Wisnu mengajak kami untuk melaksanakan sholat maghrib dulu. Kalian kayak baru perjalanan jauh aja, mukanya kucel, badannya kotor. Kalian jatuh. Padahal kan baru beberapa menit yang lalu loh, ucap Ica kepada kami. Ia nampak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica, hal aneh terjadi pada Aji. Kini, si Aji seperti merasakan sakit pada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama kemudian, ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang, menggumpal bercampur dengan air liurnya. Sesuatu itu jatuh di depan kakinya. Kami semua melihat dengan jelas. Muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian sudah mati dan sebagian lagi masih bergerak-gerak, membuat yang lainnya terkejut dan menutup mulut masing-masing. Tak selang lama, aku juga memuntahkan sesuatu dari mulutku. Darah kental keluar dari mulutku, jatuh dan mengotori sepatu yang aku pakai. Warnanya hitam pekat, bau busuk menyeruak membuat semua teman-teman saling berpandangan. Melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua, "Ya Allah, Yud, Ji, kalian ini kenapa?" tanya Parah setelah itu sambil teriak histeris melihat keadaan aku dan Aji. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Tiba-tiba, tubuhku terasa sangat lemas. Melihat hal itu, beberapa teman kami langsung mencari bantuan, terutama Ica. Kebetulan dia mempunyai saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kami beristirahat. Ica segera menghubunginya, meminta bantuan agar segera datang secepatnya. Aku yang saat itu terduduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi. Sambil sesekali ingatanku mengingat wajah gadis di warung itu. Setelah beberapa menit berlalu, Aji dan aku hanya bisa terduduk lemas. Keadaan pun sudah mulai kondusif. Tak selang beberapa lama, Om dari Ica ini datang. Aku dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan. Saat kami berdua berpisah dari teman-teman yang lain. Kamu masuk ke alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan oleh mereka. Untungnya kalian ini bisa selamat. Om sarankan kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini kalian semua tidur di rumah Om. Nanti Om minta bantuan kepada Mbah yang menjadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan teman kamu harus dibersihkan dulu, biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian, ucap Om dari Ica yang terkenal dengan Om Lasno. Kami semua sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno. Sepakat untuk diobati oleh Mbah yang diceritakan oleh beliau. Sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Ada hikmah yang saya ambil di sini, bahwasanya hanya cukup sesaat kami berhenti saat pergantian waktu maghrib, mendengar azan maghrib berkumandang sebentar, lalu mencari tempat untuk beristirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada, hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja, itu semua juga untuk demi keselamatan kami. Pikiranku terus menerawang membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi saat aku dan Aji terpisah dari rombongan. Peristiwa ini tidak pernah aku lupakan dan menjadi pelajaran penting bagi hidupku. Kadang hal yang tidak masuk akal bisa benar-benar terjadi. Tak jarang nyawa bisa melayang karena sikap tidak peduli. Padahal sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa datang sewaktu-waktu. Orang tua dulu bilang, maghrib dulu nak, sudah waktunya, berhenti dulu. Mungkin itu yang sering kalian dengar, tapi makna di dalamnya sangat dalam.
mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber. Dan satu lagi pesan narasumber supaya kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Yang baiknya kalian ambil, yang jeleknya silakan kalian buang. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.